はい、皆さん、こんにちは。Sakura Nihongo Koza no Gagato desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, saya Gagat dari Sakura Japanese Learning Center ya. Udah lama kita nggak ketemu. Kali ini saya tertarik untuk membuat video untuk menjawab banyak sekali yang bertanya dari murid ataupun beberapa komentar di video-video saya ya, atau di juga media sosial yang saya asuh di kursus bahasa Jepang Bekasi atau di Instagram Sakura JLC ya. Pertanyaannya itu gimana caranya yang paling cepat untuk menghafal kosakata bahasa Jepang. Kadang udah hafal tapi gampang lupa ya. Saya ada beberapa tips yang mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan ya, bagaimana menghafal kosakata bahasa Jepang dengan efektif dan tidak mudah lupa tentunya. Cara itu adalah kita memanfaatkan gini ya, kita contoh ketika anak kecil belajar bahasa pertama kali, bagaimana mereka menghafal kosakata-kosakata yang ada di sekitarnya, kemudian memakainya dalam komunikasi anak tersebut ya. Jadi intinya adalah kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh para pembelajar bahasa Jepang menghafal kosakata itu dari buku, kemudian coba untuk mengandalkan kemampuan otak dalam mengingat sesuatu, dihafal itu kosakatanya ya, kata. Jadi di kepala ini saya rasa ya, bayangan yang muncul itu adalah kosakata-kosakata yang tertulis di buku, di tabel-tabel di buku. Kosakatanya apa, kemudian kita coba untuk link dengan artinya yang juga tertulis di buku tersebut. Atau di catatan kita ya, kita ngertiin misalnya sukue itu meja. Jadi kosakata, kemudian kosakata lagi. Padanan itu coba kita hafal menggunakan otak. Padahal saya rasa manusia itu juga sulit ya, terlalu mengingat terlalu banyak kosakata sehingga susah untuk memprosesnya. Apalagi ketika menggunakannya, itu akan sangat sulit memunculkannya. Itu juga menyebabkan mudah lupa. Oke, triknya adalah kata kuncinya koneksi atau nyambungnya antara yang kita ingat dengan image, dengan gambar ya. Jadi kita mengingatnya bukan kosakata, tetapi gambar, kemudian kosakatanya apa. Kita anggap sebagai kosakata baru yang kita ingat. Jadi tidak melulu kata yang kita hafal, tetapi kosakata, gambar, kemudian apa artinya, ya, apa kosakata dalam bahasa Jepang. Oke, saya kasih contoh, misalnya ya, saya ambil misalnya ini ya, ini adalah kalau kita ngafal kosakata, hong buku ya, di tabel itu terus hong buku. Kemudian kita coba untuk ingatnya kosakatanya hong buku. Cara yang paling cepat adalah kita lihat bendanya, oke? Oh, ini kosakata barunya apa? Hong desu. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Kita langsung lihat bendanya, kemudian kita ucapkan sebagai kosakata baru. Kita nggak perlu terlalu dipusingkan arti dalam bahasa Indonesianya. Itu nanti dulu. Yang penting kita lihat ini, kemudian bahasa Jepangnya apa? Ini hong. Kosakata baru diingat ya, sebagai memori baru di dalam otak kita. Oke, contoh lainnya misalnya ini noto. Kore wa noto desu. Oke, noto ya, buku catatan. Noto, kosakata baru. Kita lihat lagi contoh lainnya, misalnya kore wa hasami desu. Hasami. Kita lihat bendanya. Oke, kore wa hasami desu. Nggak perlu kita artikan lagi ini hasami gunting gitu, nggak perlu. Kita kan itu udah tahu. Kita udah lihat bendanya ya. Kita bisa menyebutkannya dalam bahasa Jepang hasami. Hasami. Kore wa hasami desu. Oke. Contoh lainnya. Hai. Ini apa? Kore wa nan desu ka? Kore wa pen desu. Pen. Kore wa pen desu ne. Hai. Ii desu ka? Pen desu. Hai, contoh lainnya misalnya, hai, kore wa kalenda desu. Kalenda
いいですか? Kalender. Oke, serapan dari bahasa asing, dari bahasa Inggris calendar, ya, disebut kalender. Ii desu ka? Dengan seperti itu akan memudahkan otak dalam mengingat, ya. Jadi mengingatnya dalam bentuk gambar. Ii desu ka ne? Bisa lihat, bisa kasih sebutkan lagi. Tadi ini hasami desu. Pen desu. Ii desu ka? Kore wa nan desu ka? Note desu. Ini adalah buku catatan, ya, note. Kore wa hon desu. Hon. Ini adalah buku, ya. Dengan seperti itu, ketika kita bisa koneksi, menyambungkan antara apa yang kita lihat dengan menyebutkan kosakatanya dalam bahasa Jepang, itu akan sangat mudah sekali otak kita mengingatnya. Beban otak kita dalam menghafal sesuatu itu semakin kecil, ya. Jadi ketika kita lihat di benda-benda di sekeliling kita, bisa nggak kita menyebutkannya dalam bahasa Jepang? Kursi, isu, ya. Kita lihat langsung bendanya, kursinya, isu. Kemudian kita lihat meja, tsukue desu. Table atau tsukue, ya. Kita lihat kamar, hea. Jendela kita lihat, mado, doa, ya. Dinding, kabe. Jadi kalau mulai minasang belajar dari dasar, itu akan mulai dari kosakata-kosakata yang sangat dekat dengan keseharian, itu akan sangat mudah diingatnya. Jadi kita lihat apa benda-benda yang ada di sekeliling kita, yang sehari-hari kita gunakan, yang sehari-hari kita lihat, bisakah kita mengucapkannya dalam bahasa Jepang? Hai, kore wa nan desu ka? Fuku, pakaian, waisatsu, ya, kemeja. Kemudian kore wa nan desu ka? Megane. Nih, kita juga bisa menyebutkan anggota tubuh kita dalam bahasa Jepang, ya, karena kita bisa melihatnya setiap hari. Kita masukkan input ke otak sebagai kosakata baru, ya. Tidak perlu kita menyambungkan, mengartikan kosakata ke kosakata, tetapi gambar ke kosakata, ya. Jadi itu akan sangat efektif sekali dalam mengingat. Ketika nanti orang berbicara pun, misalnya native kita berbicara dengan orang Jepang dalam bahasa Jepang, ya, kita langsung bisa mencernanya dalam bentuk gambar, sehingga kita mudah sekali untuk memahaminya. Dibanding kita harus mengingat katanya apa, ya. Dia ngomong hikoki itu nanti sekali. Hikoki. Kita coba flashback buku, ya, gambaran dari buku lembar keberapa ini, di mana letak itu tulisan hikoki. Kita mencoba untuk menggali lagi ingatan kita. Ternyata kita nggak bisa, karena kita tidak pernah berusaha menyambungkan antara gambar dengan kosakatanya, sehingga sulit. Jadi konteks, jangankan kita memahami konteks dari pembicaraan yang sedang dilakukan, untuk mengingat kosakata itu sendiri, untuk memunculkan kosakata dari buku itu sendiri, kita udah susah. Tapi ketika kita bisa membayangkan dalam bentuk gambar, itu kita akan lebih mudah mengikuti pembicaraan, ya. Konteksnya, oh ini sedang konteks pembicaraan masalah alat transportasi yang digunakan. Ketika dia berkata hikoki, pasti sudah ada di bayangan kita adalah gambar pesawat, sehingga kita bisa memahami maksud dari apa yang diucapkannya. Oke, sebagai kesimpulan akhir, ya, cara untuk menghafal kosakata dengan cara yang paling efektif adalah menghubungkan antara gambar dengan kosakata yang sedang kita ingat, mulai dari sekeliling kita, ya, terutama untuk yang basic. Ketika sudah menengah, mungkin kita akan menghafal kata kerja, kita akan menghafal kata-kata yang sifatnya lebih teknis. Itu harus dilatih agar kita bisa membayangkannya. Kita membayangkan kosakata-kata kerja ini, misalnya pergi, ya coba deh di kepala kita bayangkan kita pergi, keluar dari rumah, kita pergi ke suatu tempat, kita pulang, kaerimasu, itu dari misalnya dari tempat kerja, dari sekolah kita pulang, itu kaerimasu, ya, datang, kimas, atau makan, seperti apa, bayangkan lebih banyak mungkin dalam bentuk gambar. Itu akan mudah karena kita sudah melakukannya setiap hari, jadi kita nggak perlu membayangkan gambar-gambar baru dalam kepala kita, tetapi kita hanya untuk calling, ya, kita memanggil ingatan kita tentang makan, gambaran kita sedang makan, orang lain sedang makan, ya, itu tinggal dihubungkan dengan kosakata yang sedang coba kita ingat. Oke, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba di rumah, ya,
Jika ada pertanyaan atau komentar atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan tulis di komentar ini. Semoga pembahasan dari saya membantu teman-teman dalam belajar bahasa Jepang dan lebih cepat menguasai bahasa Jepang. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Minasan sayonara, arigatou gozaimashita.